Shalom. Ada sukacita Tuhan. Tuhan sore ini bukan keluarga berencana, tapi itu ditulis lebih besar. Judul firman Tuhan pada sore hari ini lengkap. Tolong ditampilkan lagi. Lengkap kalimatnya, keluarga berencana, pribadi berencana, gereja berencana. Amin. Haleluya. Itu yang menjadi judul. Sebab kalau saudara mendengar keluarga berencana, apa yang terpikir oleh saudara semua? Kalau dengar keluarga berencana, mungkin ada yang ingat lingkaran biru, ada yang ingat angka 2 begini, 2 anak cukup. Ini terlalu sederhana, terlalu disederhanakan kalau kita berkata keluarga berencana. Apalagi kalau kita melengkapinya seperti tadi, keluarga berencana, pribadi yang berencana, gereja yang berencana. Maka sebenarnya ada begitu banyak hal-hal yang indah, hal-hal yang penting yang kita harus pahami selain daripada angka 2 begini. Ini memang keberhasilan dari Orde Baru, termasuk dalam upaya supaya penduduk tidak terlalu membludak. Ada program keluarga berencana yang disederhanakan dengan angka 2. Artinya 2 anak cukup. Jangan 3 anak, jangan 13 anak. 2 anak cukup. Tapi konsep yang kita ketahui dan kita akan renungkan sore hari ini lebih daripada sekedar ungkapan yang sederhana 2 anak cukup dan sebagainya. Kita mau memikirkan bagaimana menjadi pribadi yang berencana, keluarga yang berencana, dan gereja yang berencana. Karena Tuhan, haleluya. Saudara, mengapa kita harus berencana? Alkitab mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perkara-perkara yang baik yang telah disediakan Allah. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang 10. Kita semua ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dia merencanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dia sudah menyediakan perkara-perkara yang baik yang harus kita lakukan. Bahkan di dalam ayat itu dikatakan Dia mau supaya kita melakukan. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya semua yang Dia rencanakan kita dapat laksanakan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang jadi rencana Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, yang begitu hebat, sudah menyediakan. Tetapi bagaimana kita melakukannya? Ini yang sering-sering orang Kristen tidak mengerti. Sehingga apakah keluarga harus berencana? Apakah pribadi-pribadi harus berencana? Bahkan dalam pertanyaan yang saya tulis di slide berikutnya, apakah pribadi-pribadi perlu berencana? Apakah atau beranikah keluarga menjalankan hidup ini tanpa rencana? Bahkan yang lebih lagi daripada itu adalah bagaimana jadinya kalau gereja tidak berencana? Sebenarnya secara sehari-hari semua kita sudah membuat rencana, baik kita pribadi maupun keluarga, bahkan gereja. Kita secara pribadi sudah berencana. Saudara kan pulang dari sini ada rencana, mau apa saudara? Mau
makan. Betul? Saudara sudah berencana mau makan. Bahkan ada yang sudah menetapkan mau makan apa. Nanti pulang makan apa? Entah makan di rumah atau makan di warung atau makan di restoran. Semua sudah berencana. Itu yang biasa kita lakukan. Keluarga, masing-masing keluarga sudah membuat rencana. Keluarga yang baik sudah membeli, sudah menyediakan beras, walaupun besok bukan atau tidak rencana banjir, sudah menyediakan beras yang cukup untuk 1 minggu, 1 bulan. Keluarga-keluarga juga sudah melakukan rencana. Bahkan seperti kedatangan saya kali ini bersama istri, karena kami mau menghadiri ponakan saya yang mantu. Mereka itu keluarga yang menjadi menampung kami pada waktu saya pertama kali datang dari Sulawesi, tinggal di rumah mereka, dan kami disambut dengan begitu baik. Maka kali ini orang tua mereka sudah meninggal, ponakan saya itu memantu, jadi kami datang. Nah, undangan untuk pesta tadi malam itu sudah dibuat 5 bulan yang lalu. Biasa kalau keluarga mau ada hajatan atau mau ada acara seperti itu sudah direncanakan. Bahkan setiap orang diminta supaya mengkonfirmasi, memastikan bahwa akan datang. Wah, itu sudah berencana, sudah dibuat semua. Begitu juga gereja. Kita semua sebagai gereja, saudara tahu bahwa kebaktian sore itu jam 4. Semua sudah tahu, sudah direncanakan. Sehingga tidak ada yang datang jam 3 atau jam 7 malam baru datang. Oh, sudah bubar. Tidak, kita semua tahu ada rencana. Tetapi seringkali setiap kita, bahkan dalam skala keluarga maupun gereja, kita melakukan itu cuma untuk jangka waktu yang pendek. Kadang-kadang kita menjalani dan melalui hidup ini sekedar seperti rencana-rencana yang sudah jadi. Lalu kita berlalu hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan tahunan. Orang ada yang berkata, ya hidup ini mengalir saja katanya. Mengalir seperti air. Nanti kemana dibelokkan terserah. Saudara, ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita pikirkan, sebab firman Tuhan ternyata memperingatkan kita semua, bahkan mengingatkan dengan satu ungkapan yang cukup keras yang bisa kita baca bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Kita mau baca sama-sama Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Minta tolong ditampilkan di layar. Mari kita baca sama-sama. Mungkin kita bangkit berdiri sama-sama dan kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Sudah siap? 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Silakan duduk, saudara.
Ternyata di sini soal memikirkan esok, memikirkan setahun yang akan datang, di sana diakhiri dengan sebuah nasihat bahwa jika seorang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kita mau renungkan perbuatan apa dalam konteks ayat-ayat firman Tuhan ini, perbuatan apa yang seharusnya dilakukan, perbuatan baik apa yang seharusnya dibuat, tetapi orang beriman tidak melakukannya, dan itu menjadikannya berdosa karena tidak melakukan. Coba kita kembali melihat ayat-ayat ini bersama-sama. Dari ayat yang ke-13, tolong ditampilkan. Ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Dari pernyataan ini kemudian Tuhan menegur bahwa kamu yang berkata begini, kamu tidak tahu hidupmu, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, bahkan hidupmu hanya seperti uap. Lalu orang Kristen mengambil kesimpulan, banyak yang mengambil kesimpulan begini, yaitu bahwa untuk hari esok, untuk apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan, sudah tidak usah diurus macam-macam. Sebab hidup kita hanya seperti uap. Itu yang saya tulis di situ. Rupanya ayat ini dan konteks ini yang umumnya salah diartikan. Orang Kristen pun banyak yang berkata, hidup ini cuma seperti uap, jadi tidak usah berencana. Padahal kalau kita perhatikan baik-baik, yang ditegur, yang dikatakan tidak baik oleh ayat ini adalah orang-orang yang takabur, yang mengucapkan seolah-olah dia menguasai 1 tahun ke depan. Kami akan pergi ke kota Anu dan berdagang dan pasti untung. Kita tahu orang berdagang ada untung, ada rugi. Apakah kita akan untung terus? Itu belum tentu. Sebab itu apalagi dikatakan tadi, hidupmu itu cuma seperti uap. Kok kamu berkata-kata seolah-olah 1 tahun akan hidup dan beroleh untung, berdagang. Ucapan-ucapan seperti itu, kecongkakan yang seperti itu, Tuhan bilang itu salah. Ayat 16 mengatakan, kecongkakan seperti itu, tetapi sekarang kamu memegahkan diri, kemegahan diri dalam congkak seperti yang dikatakan itu yang salah. Jadi tidak boleh memegahkan diri untuk esok, untuk 1 tahun ke depan. Itu salah. Tetapi ayat 15 mengatakan, ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, sebenarnya. Jadi yang benar adalah berkata begini, jika Tuhan menghendakinya, terjemahan lama mengatakan insya Allah, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Amin. Kami akan hidup. Jika Tuhan menghendaki kita semua, besok kita akan hidup. Amin. Kita belum akan mati. Saya tidak tahu kalau ada yang berencana besok akan meninggal. Tapi dengan kata-kata seperti ini kita diingatkan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini atau ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Jadi kita rupanya harus membuat rencana bersama Tuhan, bahkan dengan hati, dengan pengertian, dengan kesadaran
jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Semua itu kita rencanakan, semua itu perbuatan baik yang harus kita gumuli bersama Tuhan. Sebab kalau Tuhan memberi hidup, Dia punya maksud. Amin. Kalau Tuhan memberi hidup, Dia yang menciptakan kita. Dia mempunyai rencana bahwa kalau kita diberi hidup 70 tahun mungkin, 80 tahun, bahkan kalau Tuhan memberi hidup 120 tahun kepada kita, setiap kita harus bertanggung jawab untuk mengisi, untuk mengatur. Mau dibuat apa itu 120 tahun? Jadi ayat ini berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan memberinya, jika Tuhan memberi kesempatan kita hidup, maka kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Jika seorang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi dari ayat-ayat ini kita menyimpulkan perbuatan baik apa itu? Saudara sudah menangkap? Perbuatan apa itu yang baik yang harus kita lakukan? Perbuatan membuat rencana bersama Tuhan. Amin. Bersama Tuhan kita membuat rencana. Kalau kita tidak membuat, kalau kita tidak melakukan ini lebih dulu, ini perbuatan baik. Kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Ini sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang sepele. Sebab terlalu banyak orang Kristen tidak memperhatikan ini dengan baik, sehingga hidupnya ngawur, siksak sana sini, tabrak sana. Tidak ada tujuan. Padahal kita punya Allah yang selalu berencana. Amin. Bahkan sudah dikatakan tadi, Dia menyediakan rencana buat kita. Dia mau supaya kita menjalani. Kita akan melihat dalam diskusi ini, dalam perenungan ini, bagaimana menangkap, bagaimana mengetahui, bagaimana mendapatkan apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Setiap kita, bahkan secara individu, satu persatu, Tuhan kenal dengan nama kita. Amin. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan punya rencana. Tapi yang sering terjadi, orang Kristen tidak tahu harus berbuat apa karena orang Kristen tidak membuat rencana. Padahal rencana itu harus dibuat. Memang tidak dengan kemegahan diri, memang tidak boleh dengan bangga, dengan sombong, mengatakan, oh saya akan hidup 1 tahun lagi. Tidak. Kita lakukan dengan penuh bersandar kepada Tuhan, memikirkan bersama Tuhan, bertanya pada Tuhan, Tuhan tahun depan ini apa? Bahkan kita melihat, saudara-saudara, bukan cuma tahun depan. Dalam slide yang ditulis ada salah tulis, tolong tampilkan rencana hias ditulis. Itu rencana hidup. Itu bukan rencana hias, rencana hidup. Tolong diganti. Jadi kita semua harus membuat rencana hidup. Karena ayat 15 tadi berkata bahwa jikalau Tuhan menghendakinya, kita akan hidup. Amin. Kita akan menjalani hidup ini. Maka hidup ini bukan cuma harian, bukan cuma beberapa hari ke depan. Saya seperti tadi, saya tidak tahu kalau memang saudara tinggal beberapa hari akan hidup, ya sudah, mau buat apa lagi? Ada saudara yang berumur tinggal 3 hari, ada yang mau hidup tinggal 5 hari. Saudara, saya bahkan melihat beberapa orang yang divonis
kanker stadium 4,5, umurnya tinggal 6 bulan. Mereka yang tahu umurnya tinggal 6 bulan itu beberapa putus asa, beberapa hilang harapan. Aduh, mau apa lagi? Seluruh hidup saya runtuh katanya, habis. Sisa 6 bulan dia sudah berkata, aduh, membuat apa lagi? Putus asa, hilang harapan. Bahkan seperti tadi dikatakan, kadang-kadang orang tadi pagi di khotbah di sini kita mendengar sampai depresi karena dia tidak bisa menggantungkan iman dan percaya kepada Tuhan. Biarpun tinggal 6 bulan, kita akan melakukan dengan bijaksana. Amin. Amin. Biarpun tinggal 6 bulan, pakai dengan sukacita, dengan bersemangat, dengan segenap kekuatan yang ada, kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam 6 bulan itu. Saya percaya tetap ada gunanya. Seperti Bapak Gembala sering mengatakan, kalau 1 hari saja, tinggal umur 1 hari, dibuat membaca Alkitab, berdoa, itu masih ada gunanya. Amin. Jangan disia-siakan. Apalagi kita yang tidak tahu. Bahkan saya saja, saya pikir waktu umur 46 terkena stroke, saya pikir wah habis ini. Saya memandang langit-langit rumah sakit, saya tunggu-tunggu. Beberapa teman yang sakit keras, waktu saat kritis seperti itu, mereka lihat ada yang terakhir di gereja bersaksi. Dia lihat, ada cahaya, lalu ada tangan yang berlobang. Wah, dia bilang, Tuhan Yesus datang. Saya tunggu-tunggu, lihat-lihat, tidak ada yang datang. Rupanya belum ini. Perasaan waktu itu memang sudah hampir putus asa. Seperti kalau saya dan papa saya dulu melepas perahu atau kapal kami, tali demi tali ditarik, tidak lagi diikat di darat, ditarik semua talinya, lalu mulai didorong ke tengah, perahu itu akan berlayar, berangkat. Tapi saya tunggu-tunggu, sepertinya sudah mau berangkat, sepertinya satu demi satu tali itu sudah dilepaskan. Tapi saya lihat-lihat, kok belum ada ya, entah bayangan gelap atau bayangan yang terang, apalagi melihat tangan Tuhan. Wah, saya belum melihat itu. Lalu beberapa waktu kemudian istri saya datang. Pak, masih ingat ayat-ayat Alkitab nggak? Oh masih. Dia tanya lagi, masih ingat pelajaran Kemah Suci? Oh masih. Wah, dia tenang. Kalau masih ingat pelajaran Kemah Suci, saya berpikir mulai dari halaman terus masuk sampai ruangan suci, terus wah, saya bilang masih. Saya tidak bisa berkata-kata, cuma saya mengangguk dan dia tenang. Dia bilang, sebab waktu dia tanya masih ingat ayat Alkitab, masih ingat Kemah Suci, masih ingat. Oh, dia berpikir, oh belum akan berangkat. Dan dalam keadaan seperti itu, saya tidak menyangka juga. Saya tidak tahu, ternyata Tuhan beri sampai hari ini 12 tahun. Maka 12 tahun ini saya berusaha setiap pagi, setiap hari latihan, setiap hari mencoba apa yang bisa dipulihkan, apa yang bisa dimakan, diminum sebagai obat. Saya coba, bahkan saya melatih diri saya dengan latihan-latihan yang rutin. Itu karena saya tahu Tuhan masih memberi hidup. Sebab kalau Tuhan masih memberi hidup, Dia mampu membuat saya dapat melaluinya. Amin. Dan saya tahu pasti, kalau saya masih diizinkan hidup lagi, entah berapa tahun lagi, Tuhan punya rencana. Sebab itu, melihat ayat ini, saya menangkap, oh, berarti sisa waktu yang ada, kita tidak tahu. Tentu
kita tidak membuat rencana untuk 200 tahun lagi, karena patokan-patokan di Alkitab yang ada yang paling jauh 120 tahun. Maka saya bilang pada jemaat, ya kalau saya Tuhan beri umur 120 tahun, saya akan membuat rencana. Mereka ketawa semua. Hahaha, Bapak Gembala ini sudah stroke macam-macam lagi. Tapi saya bilang, buktinya kita tidak tahu. Sebab itu saya bertanya tadi pada saudara, saudara mau hidup berapa tahun? Kematian saat kita pulang ke surga, itu adalah saat yang hanya Tuhan yang tahu. Amin. Hanya Tuhan yang tahu. Kita pasti kembali. Semua pasti kembali, tetapi kita tidak tahu. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kepada kita hidup, kita boleh mendefinisikannya sebagai 10 tahun, amin, sebagai 20 tahun, 30 tahun, bahkan maksimum minimal sampai usia kita 120 tahun. Yang setuju dan mau bilang amin. Amin. Ada banyak teman saya di sini. Puji Tuhan, cukup banyak yang mau mempersiapkan, membuat rencana sampai 120 tahun. Puji Tuhan. Om, ada banyak ini ya, yang mau hidup 120 tahun. Ya, puji Tuhan. Jadi kita perlu kembali ke slide rencana hidup. Rencana hidup. Kita perlu membuat rencana harian, rencana bulanan, rencana tahunan, rencana 10 tahun, rencana 20 tahun. Sehingga rentang usia yang sampai 120 tahun bisa kita bagi mungkin dalam 6 kolom. Kolom pertama 20 tahun pertama, kolom kedua 40 tahun, kolom ketiga 60 tahun, kolom keempat 80 tahun, kolom kelima 100 tahun, kolom keenam 120 tahun. Saya coba membuat dan melihat ternyata baru akan mencapai separuh. Usia saya 60 kurang 1. Itu kan baru separuh. Amin. Separuh dari 120. Kalau Tuhan memberi kepada kita, kita tidak tahu kapan berhenti hidup ini. Tapi kalau Tuhan memberi, maka kita yang menerima itu harus bertanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan cuma beri 70 ya sudah 70. Tapi 70 itu kita pertanggungjawabkan. 80 tahun itu kita pertanggungjawabkan. Maka kalau sekarang usia sudah 60 dan Tuhan memberi 85, berarti tinggal 25 tahun lagi. 25 tahun itu harus direncanakan dengan baik. Harus kita pikirkan apa yang kita bisa lakukan selama 25 tahun. Amin. Dan itu bukan waktu yang singkat. Itu banyak perkara yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan di dalam setiap segi-segi hidup yang penting, slide berikutnya, baik keuangan, karir, kerohanian, keluarga, kesehatan kita, dan apa yang kita mau pelajari dalam belajar, dalam pelayanan, dalam mendidik, membesarkan anak, semua segi-segi itu harus kita buat rencana. Jangan dibiarkan jalani aja, nanti apa jadinya. Setiap kita mempunyai, bahkan untuk anak-anak muda, mesti memikirkan yang namanya berkeluarga harus direncanakan. Yang mungkin sering kita lupa untuk memberi nasihat kepada anak-anak yang muda, anak-anak yang masih muda, belum kawin, belum menikah, itu mesti berpikir, mempersiapkan diri. Bukan cuma hal-hal lain, tetapi ketika satu orang memikirkan akan menikah, dia harus tahu bahwa Tuhan sedang menyiapkan untuk menjadi
co-creator, menjadi mitra penciptaannya Tuhan. Karena generasi-generasi berikut, anak-anak saudara yang akan menikah, itu Tuhan tidak ciptakan memakai dijatuhkan dari langit, tidak. Tuhan juga tidak memakai alat-alat. Tuhan akan memakai diri saudara sebagai pemuda yang akan menikah, akan menjadi co-creator, menjadi mitra penciptaan Tuhan. Maka sebagai mitra penciptaan Tuhan, bukan cuma contohnya, bukan cuma sedia rumah, bukan cuma sedia uang, tetapi fisik tubuh saudara harus cukup fit, sehingga waktu menikah, waktu Tuhan pakai saudara untuk menciptakan generasi berikut, saudara siap. Itu sebuah contoh yang kadang-kadang dilupakan. Tapi dalam pembinaan pranikah di Jakarta, hal ini kami masukkan, karena itu soal penting. Mempunyai tubuh, mempunyai fisik yang baik, kondisi, pikiran, perasaan, semua harus sehat. Sebab mau jadi mitra penciptaan. Semua generasi berikut yang akan lahir dari kita itu diciptakan oleh Tuhan melalui orang tua. Amin. Itu satu contoh. Jadi banyak segi-segi hidup yang penting yang harus direncanakan.